Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Mandiana Suci dari Prodi PG PAUD UPBJJ UT Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membuat satu ilustrasi dan juga video tentang penanganan anak dengan gangguan bicara pada anak usia dini untuk memenuhi tugas sesi 7 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan tugas 3 tentang penanganan anak dengan gangguan bicara. Dari apa yang pernah saya alami di sekolah tempat saya mengajar, yaitu salah satu sekolah TK di daerah saya. Hal yang pertama yang saya lakukan untuk menangani anak dengan gangguan bicara yaitu memahami terlebih dahulu tentang masalah anak, kenapa dia bisa mengalami gangguan bicara. Kemudian saya juga harus tahu apa saja yang menyebabkan anak mengalami masalah gangguan bicara. Dan di sini saya sudah membuat satu ilustrasi singkat yaitu tentang seorang anak yang bernama Rapi, usia 4 tahun, tampak mengalami kesulitan dalam berbicara. Ia hanya mampu mengucapkan beberapa kata tunggal seperti kata ma, mau, dan itu. Dan sering menggunakan syarat tangan untuk menunjukkan keinginannya. Ketika diajak bicara, Rapi tampak mengerti instruksi yang diberikan. Instruksi sederhana, tetapi jarang merespon dengan kata-kata. Orang tua mulai merasa khawatir karena perkembangan bicara teman-teman sebayanya jauh lebih baik dan lebih lancar daripada Rafi. Adapun penjelasan lengkap mengenai masalah dalam ilustrasi yang saya buat, yang pertama yaitu tanda-tanda gangguan bicara yang terlihat. Pada ilustrasi tersebut, Rapi menunjukkan beberapa ciri yang mengarah pada gangguan bicara seperti kosakata terbatas meski sudah berusia 4 tahun, lebih sering menggunakan gestur daripada kata-kata. Kemudian kesulitan membentuk kalimat-kalimat sederhana. Kemudian respon verbal minim meski pemahaman bahasa cukup karena selalu mengikuti instruksi. Ini menandakan bahwa masalahnya terutama pada ekspresi bahasa, bukan dari pemahaman. Kemungkinan jenis gangguan bicara berdasarkan ciri-cirinya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, gangguan bahasa ekspresif. Anak memahami percakapan tetapi kesulitan mengekspresikan kata ataupun kalimat. Ini sesuai dengan kondisi Rapi. Yang kedua, speech delay atau keterlambatan bicara. Anak mengalami keterlambatan dibanding usia sebayanya. Namun perkembangan aspek-aspek lainnya jauh lebih normal. Yang ketiga, aprasia of speech, gangguan motorik yang membuat anak sulit mengkoordinasikan gerakan mulut untuk berbicara, sehingga kata-kata yang muncul terbatas atau terdistori. Yang keempat yaitu gangguan artikulasi, suara atau bunyi tertentu sulit diucapkan, meski biasanya gangguan ini muncul saat anak sudah memiliki cukup kosakata. Terus apa saja kemungkinan penyebab yang relevan dalam ilustrasi yang sudah saya buat? Yaitu gangguan bicara pada anak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari faktor biologis, seperti faktor genetik atau riwayat keluarga, keterlambatan perkembangan sistem saraf, dan juga kualitas pendengarannya, misalnya otitis media berulang. Terus faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga kemungkinan penyebab yang relevan dalam ilustrasi yang saya buat, seperti kurangnya stimulasi bahasa di rumah serta interaksi sosial yang terbatas. Kemudian faktor psikologis.
anak pemalu atau takut salah, trauma dalam perkembangan awal. Dalam ilustrasi tidak dijelaskan secara detail, tetapi fakta bahwa ia mengerti instruksi menunjukkan bahwa pendengarannya mungkin baik dan masalah lebih pada produksi bahasa. Terus apa saja sih dampak pada kehidupan sehari-hari? Gangguan bicara yang dialami Rapi dapat memengaruhi yang pertama, interaksi sosial, kesulitan bermain atau menjalin komunikasi dengan teman-teman sebayanya atau teman seusianya. Kemudian regulasi emosi. Anak bisa mudah frustasi saat keinginannya tidak dipahami atau tidak dimengerti. Kemudian perkembangan akademik kelak. Bahasa merupakan dasar untuk membaca, menulis dan memahami pelajaran. Kemudian upaya apa saja yang dilakukan? Penanganan terutama harus cepat dan juga terarah. Misalnya evaluasi oleh profesional seperti ahli tumbuh kembang, terapis bicara, dokter anak untuk menentukan jenis gangguan secara pasti yang dialami anak. Kemudian terapi bicara, melatih artikulasi anak, membentuk kata, menambah kosakata hingga membuat kalimat. Kemudian stimulasi di rumah. Seperti halnya orang tua perlu mengajak atau sering mengajak anak untuk berbicara, membacakan buku cerita atau dongeng bisa dilakukan sebelum tidur atau di sela-sela waktu luang. Terus mengulangi dan memperjelas ucapan anak, serta menghindari menebak atau memenuhi kebutuhan anak tanpa meminta dia berusaha untuk berbicara. Kemudian intervensi diri. Semakin cepat terapi dimulai, semakin baik perkembangannya. Kemudian apa sih tujuan dari ilustrasi yang saya buat? Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana gangguan bicara dapat muncul secara jelas namun seringkali tidak langsung dianggap sebagai masalah serius oleh orang tua. Tujuannya adalah yang pertama memberikan pemahaman tentang ciri gangguan bicara yang dialami oleh anak. Kemudian menunjukkan dampak keterlambatan bicara pada perkembangan anak serta menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan. Jadi kesimpulan ilustrasi yang saya buat mengenai Rapi, anak berusia 4 tahun, yaitu menggambarkan seorang anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau speech delay dan bisa juga disebut dengan keterlambatan bicara yang terlihat dari minimnya kosakata dan kurangnya kemampuan membuat kalimat meskipun dia memahami instruksi yang diberikan. Kondisi seperti ini memerlukan evaluasi profesional dan intervensi berupa terapi bicara serta stimulasi dari lingkungan keluarga. Dan penjelasan tentang anak dengan gangguan bicara serta cara menangani tanpa kekerasan atau paksaan bisa dilakukan dengan pendekatan yang lembut, suportif dan juga sesuai dengan perkembangan anak. Pemahaman dasar tentang anak dengan gangguan bicara. Anak dengan gangguan bicara adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata ataupun kalimat, serta mengatur bunyi bahasa, menyusun kosakata, serta berkomunikasi secara verbal sesuai usianya. Penting dipahami bahwa gangguan bicara bukan kesalahan anak. Mereka sama sekali tidak malas untuk bicara, akan tetapi memiliki hambatan
pada kemampuan bahasa ataupun motorik bicara, sehingga perlu bantuan dan stimulasi yang tepat. Prinsip utama: tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Pendekatan pada anak dengan gangguan bicara harus mengutamakan kenyamanan, keamanan emosional, dan penghargaan pada proses belajar mereka. Kekerasan atau paksaan seperti memaksa anak mengulang kata secara keras, memarahi, membuat anak malu, atau memberi hukuman justru akan membuat anak untuk takut bicara, menurunkan rasa percaya diri pada anak, memperburuk perkembangan bahasanya, serta menghambat hubungan anak dengan orang dewasa. Karena itu, pendekatan lembut adalah cara yang paling tepat dan juga efektif terhadap anak yang mengalami gangguan bicara atau speech delay atau keterlambatan bicara. Cara mendukung anak dengan gangguan bicara tanpa kekerasan atau paksaan. Yang pertama, kita bisa ciptakan lingkungan komunikasi yang aman. Buat anak merasa bahwa berbicara adalah aktivitas yang menyenangkan dan diterima. Contoh seperti menatap mata anak dengan lembut saat bicara, memberikan senyuman atau pujian ketika anak mencoba mengucapkan sesuatu. Lingkungan yang aman membuat anak berani untuk mencoba kembali. Kedua, gangguan stimulasi bahasa secara alami. Ajak anak bicara melalui aktivitas sehari-hari tanpa menyuruh secara keras. Contoh, pada saat dia makan, "Ini nasi enak ya." Seperti lagi saat dia bermain, "Mobilnya jalan, brung brung." Terus saat membaca buku, tunjukkan satu gambar dan jelaskan dengan kata yang sederhana. Ini dapat memperkaya kosakata mereka tanpa tekanan. Terus yang ketiga, ikuti tempo anak. Beberapa anak membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun kata. Jangan terburu-buru atau menginterupsi anak. Contoh, "Tidak apa-apa, coba pelan-pelan." Terus kemudian, "Mama tunggu, kamu pasti bisa nak." Dengan begitu anak merasa dihargai. Yang keempat, gunakan gestur visual dan permainan. Anak belajar bahasa lebih cepat melalui pengalaman yang menyenangkan. Bisa dilakukan dengan main tebak gambar, menggunakan boneka atau mainan, bernyanyi bersama, permainan suara seperti meniru suara-suara hewan. Belajar bahasa tidak harus melalui instruksi-instruksi yang berat, tapi dengan tujuan anak bisa memahami dan mau menyimak atau memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh guru ataupun teman di sekitarnya. Yang kelima, jangan mengoreksi dengan nada buruk. Jika anak salah mengucapkan satu kalimat, perbaiki dengan cara mengulang secara benar tanpa menegur. Contoh, anak, "Mau nggak?" Atau orang dewasa, "Mau susu?" "Iya, ini susu." Tanpa berkata salah, harusnya susu atau memaksa anak mengulangi. Yang keenam, berikan pujian kecil atas usaha yang sudah dilakukan anak. Berikan penguatan positif seperti, "Wah, bagus sekali kamu mencoba. Mama senang kamu bilang itu." Pujian akan meningkatkan motivasi anak untuk mau mencoba dan berusaha kembali. Yang ketujuh yaitu waktu bermain lebih penting daripada latihan formal. Bagi anak dengan gangguan bicara, bermain adalah terapi yang terbaik. Ketika anak bahagia, otak lebih mudah menyerap bahasa serta suara. Yang kedelapan yaitu rutin konsultasi atau terapi bicara.
Terapis bicara menggunakan metode seperti permainan, latihan suara ringan, dan aktivitas menarik sesuai usia. Semua dapat dilakukan tanpa paksaan dengan pendekatan yang positif yang terbukti efektif. Inti pendekatan empati dan kesabaran. Anak dengan gangguan bicara sangat membutuhkan kesabaran ekstra, dukungan emosional, rasa aman, lingkungan yang penuh cinta, bukan tekanan. Pendekatan yang lembut membuat anak lebih berani mencoba, lebih percaya diri, serta lebih cepat berkembang. Jadi kesimpulannya, anak dengan gangguan bicara dapat berkembang jauh lebih baik ketika diberikan dukungan yang hangat, stimulasi yang tepat, dan interaksi tanpa kekerasan atau paksaan. Kunci keberhasilan bukan memaksa anak untuk berbicara, tetapi menciptakan pengalaman komunikasi yang positif, menyenangkan, dan penuh kasih. Nah, mungkin ini saja ilustrasi dan video yang dapat saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan atas salah atau hilaf dan serta kekurangannya saya mohon ampun dan maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.